Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Profesor Kiai Haji Edi, dan Bunda Haya, Bunda Sari, terlebih pada malam hari ini Sohibul Hajat, Ibu Hajah Ati Irawati. Semua ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang dilimpahkan kepada kita. Terasa tidak ada alasan bagi kita sekecil apapun rasa untuk tidak syukur. Karena syukur itu bagi kita sudah merupakan bagian dari rasa kesyukuran kita. Artinya kenikmatan kita yang kita nikmati itu bagian daripada kenikmatan. Subhanallah. Bagaimana tidak kita ini merasakan kenikmatan yang kadang kita tidak menyadari. Orang lain banyak heran dengan kita. Padahal kita nggak apa-apa tuh. Kita nggak apa-apa. Itulah anugerah yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai murid-murid pangarsa Abah bisa menikmati ubudiyah. Karena memang orang melaksanakan ibadah, melaksanakan syariat Rasulullah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan masih tingkatan syariat, tingkatan tarekoh, tingkatan hakikat. Tingkatan yang syariat itu antak buddha. Kalau hanya melaksanakan saja, sekedar melaksanakan kewajiban, itu saja. Maka ini akan melahirkan kepura-puraan. Yang penting dikerjakan. Maka harus ditingkatkan. Meningkat dari syariat, meningkat sampai kepada thariqah. Apa itu thariqah? Thariqah itu sudah antak sudah. Kalau apa yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, baik itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah, itu mempunyai tujuan antak sudah, hanya ilahi anta maksudi, hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya lillahi ta'ala, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika sudah sampai kepada tingkatan yang tarekoh, Allah akan memberikan bonus kelanjutannya, yaitu pada tingkatan hakikat. Hakikat itu apa? Antasyhadah. Apabila kita sudah menyaksikan, sudah melihat kenyataan hakikat dalam kehidupan. Semoga Allah melimpahkan anugerahnya sampai di sini. Dimuliakan Allah wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan itu hanya sam'an wa ta'atan kepada guru kita. Kita sudah nggak repot-repot. Memang tidak secara teori di dalam agama itu juga 3 tingkatan. Orang melaksanakan agama itu hanya mengacu kepada fikih saja. Atau ada orang yang melaksanakan ibadah di dalam agama hanya mengacu kepada tasawuf saja. Nah, bagi kita mengikuti Abah itu tidak hanya berpacu kepada fikih atau kepada tasawuf, tapi pada keduanya. Maka masyhur ada qaul yang disampaikan, man tafaqqaha wa lam tazahada faqad tanafaqa. Wa man tazahada wa lam tafaqqaha faqad tazandaqa. Wa man tafaqqaha wa tazahada faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang mengacu kepada fikih saja dalam amaliyahnya, maka dianya akan melahirkan kemunafikan, akan melahirkan kepura-puraan. Orang yang kayak gini tidak akan bisa merasakan manisnya, nikmatnya ibadah.
Artinya ibadah itu masih terasa berat. Diajak manakib berat, diajak khotaman berat. Apalagi sholat berrakaat-rakaat itu sangat berat sekali. Oleh karena itu, sebaliknya, barang siapa yang melakukan zuhud dengan tanpa fikih akan melahirkan kekufuran, akan ngarang, akan ngawur, ibadahnya tidak mengacu kepada syariat, padahal al aslu fi syariah atawakuf. Pelaksanaan ibadah di dalam syariat agama itu adalah mengacu kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tidak barang siapa yang eh, hanya mengacu kepada fikih, tidak pakai zuhud, akan melahirkan kepura-puraan. Orang yang zuhud, orang yang tasawuf, tapi tidak mengacu kepada fikih akan melahirkan kekufuran, kezindikan. Tapi kalau memadukan keduanya, didasari fikih dan kemudian dilakukan dengan zuhud, maka akan sampai kepada faqad tahaqqaq, akan sampai kepada kehakikatan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu ilmu di dalam agama itu juga tingkat-tingkatan. Kalau ilmu yang masih dasar itu baru sampai kepada ilmu yakin. Dari ilmu yakin itu harus ditingkatkan menjadi ainul yakin. Dari ainul yakin nanti Allah akan membimbing sampai kepada hakul yakin. Kalau baru tahu saja, tahu dulu sebelum kita bertemu dengan Abah hanya mendengar namanya, kita belum sampai di sirna rasa, tapi baru mendengar namanya sirna rasa, itu masih ilmu yakin. Tapi kalau nanti sudah kita ketemu dengan Abah, kita sudah sobah Abah, kita sudah sampai di sirna rasa, kita sudah melihat, maka sampailah kepada ainul yakin. Tapi kalau tidak hanya melihat Abah, tidak hanya melihat sirna rasa, kita sudah tahu sepenuhnya dididik oleh Abah, bahkan pojok-pojoknya sirna rasa kita tahu semuanya, kita sudah bisa fana kepada guru, maka di situ istilahnya akan sampai mudahnya akan sampai pada istilah hakul yakin. Tidak hanya ngerti saja, tidak hanya melihat saja, tapi tahu sedalam-dalam. Alhamdulillah, alhamdulillah faddalana ala katsirin min ibadil mu'min. Apa mengajarkan kepada kita pujian hamdalah yang diucapkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah ilmu beliau. Kita juga begitu. Kita tidak hanya full amaliyah, full ubudiyah, tapi full amaliyah ubudiyah juga didasari dengan ilmu pengetahuan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada ujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Kita tunggu saja nanti, meskipun ada perbedaan, ada Rabu, ada yang Selasa, karena dasarnya juga sumu liru'yatikum waftiru liru'yatikum fa'inukum ma'alaikum fakmilu. Di dalam memberikan interpretasi makna dari liru'yatikum itu ada yang ru'yah bil ain, harus nyata dan melihat dengan nyata dengan mata telanjang, ada yang memberikan ru'yah, istilah ru'yi adalah bil ilmi, enggak apa-apa. Tapi bagi kita pangarsa Abah, subhanallah, guru kita memang tidak hanya mengacu kepada kezuhudan, tapi didasari dengan ilmu pengetahuan fikih yang luar biasa. Maka tidak berlebihan manakala beliau disebut dengan mujtahid era zaman sekarang. Kita tidak usah repot-repot kita mengikuti keputusan pemerintah. Ini dengan yarfa'ul khilafah. Artinya keputusan pemerintah itu dapat menghilangkan perbedaan pendapat. Alhamdulillah bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana
seperti apa yang kita harapkan di dalam manaqib kita, la'alakum tattaqun. Orang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin untuk berpuasa sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Sebagaimana puasa ini juga diwajibkan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bulan Ramadan sendiri, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini merupakan bulan kelanjutan dari bulan Sya'ban. Di mana bulan Sya'ban, nun pangarsa apa menjelaskan bahwa nun dalam bulan Sya'ban itu bermakna nur. Nur cahaya di sini, Abah lebih menjelaskan lagi bahwa nur di sini maksudnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan pada bulan Ramadan. Maka pada ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas. Al-Qur'an ini berfungsi untuk memberikan petunjuk, memberikan hidayah, tuntunan kepada manusia. Selain itu, wabayyinatim minal huda. Al-Quran yang menjelaskan petunjuk-petunjuk Allah itu. Wal furqan, dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Pada ayat ini kita ambil satu titik, yaitu Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, wabayyinatim minal huda. Al-Quran juga yang menjelaskan petunjuk-petunjuk itu. Nah, contoh bahwa Al-Quran memberikan petunjuk dari petunjuk Allah, menjelaskan hidayah Allah itu. Ketika kita berbicara tujuan dari Al-Quran, tujuan dari puasa Ramadan, tujuan dari manaqib, itu adalah dalam rangka la'alakum tattaqun. Artinya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa kriteria orang yang bertakwa ini? Al-Quran pula yang menjelaskan. Ketika Al-Quran mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang takwa. Al-Quran juga yang menjelaskan yang dimaksud dengan orang yang takwa itu kayak apa. Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Satu, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dua, wa yuqimunas salata. Tiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Empat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lima, wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu minimal mempunyai 5 kriteria. Yang pertama dikatakan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka harus iman, percaya terhadap yang gaib. Apa itu yang barang yang gaib? Barang gaib itu sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan panca indera kita. Allah Subhanahu wa taala, surga, neraka, pahala, dosa, kemudian siratal mustaqim, timbangan, hisab, ini gaib. Dan kita harus percaya, kita harus yakin. Lalu yang kedua, syarat orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas salata. Mereka yang mendirikan sholat. Tidak melakukan sholat, tapi mendirikan sholat. Artinya melaksanakan sholat dengan syarat dan rukunnya. Mulai dari suci dari hadas, suci dari najis, dan seterusnya. Mendirikan sholat. Kenapa sholat menjadi acuan? Iya, kelak di akhirat ini tetap sholat yang menjadi acuan. Bahwa di dunia
yang membedakan, menjelaskan mana orang mukmin, mana orang yang tidak mukmin itu sholat. Di akhirat juga begitu. Rasulullah mengingatkan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali kelak yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Fa in sholuha sholuhat jasadu kullu wa in fasadat fasada amalu kullu. Kalau sholatnya baik, fa in sholuha amalu kullu. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan menjadi baik. Wa in fasadat, kalau sholatnya buruk, ya fasadat amalu kulluh, seluruh amalnya juga akan buruk. Lalu kriteria orang yang bertakwa yang ketiga adalah mereka yang senang menginfakkan sebagian hartanya. Sebagian, tidak semuanya. Sebagian, mimbaat. Sebagian dari harta yang ia miliki, ia sodakohkan di jalan Allah. Apa yang di jalan Allah? Di jalan kebaikan. Untuk fakir miskin, untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren. Mimma razaqnahum yunfikun. Tidak orang yang kebalikannya, tidak bakhil, tidak medit. Itu orang yang tanda kriteria orang yang beriman, yang bertakwa. Yang bertakwa. Lalu syarat yang keempat orang yang beriman bertakwa, orang yang sudah bertakwa itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka yang percaya, mengimani kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Cara memahaminya, kalau kita percaya kepada kitab Taurat, kalau kita percaya Allah menurunkan kitab Zabur, kalau kita percaya Allah menurunkan kitab Injil, kita harus percaya Allah menurunkan kitab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Rasulullah berupa Al-Qur'an itu adalah yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menurunkan kitab sebelum Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil dan suhuf-suhuf yang lain. Selanjutnya yang kelima, tanda orang yang bertakwa itu wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yang yakin akan datangnya hari akhirat. Dan mereka yang yakin ada kehidupan setelah kematian. Mereka yang yakin bahwa kematian itu bukan segalanya, tapi awal dari segalanya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Orang yang beriman, yang mempunyai kriteria 5 ini, iman kepada mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya, percaya kepada kitab-kitab Allah, yakin datangnya hari kiamat. Dikatakan oleh Allah, ulaika ala hudamir rabbihim. Mereka adalah yang berada pada petunjuk-petunjuk Tuhan mereka. Inilah orang yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan endingnya wa ulaika humul muflihun. Orang yang seperti inilah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita, menemukan kita dengan guru kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'min. Semoga kita diistiqomahkan, diberkahi melalui karamah pangarsa kaus selamanya, segalanya, semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.